Amin. Siapa yang berdoa? Jibril. Siapa yang mengaminkan? Nabi. Ada doa bersama? Ada. Jadi kalau ada orang menyabi dalil doa bersama itu tidak ada dalilnya. Sumbekkan mikrofon ke mulutnya. Bongak wang sobi. Karena setahu saya dalil berdoa atau berzikir bersama tidak ada. Mana uangnya? Di sini aku tunjukkan dalil. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak terbeak, boilah. Jangan Ustaz Somad menyebut jangan kemana-mana ditahannya. Habis pengurus susah mencuci karpet. Siapa nak terkontut lah. Golang. Selepas azan pertama, maksudnya sembahyang Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pertama. Orang-orang sholat sunat qobliyah. Usolli sunnatal Jum'at raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sedangkan waktu Jumat belum masuk. Mana jam? Ada jam. Di masjid Iko azan Jumat berapa kali? 2 kali. Azan pertama jam berapa? Tolong pengurus tiuran memboli baterai jam berapa? Kita tengok waktu sholat Pekanbaru. Waktu sholat Pekanbaru, zuhurnya jam 2 boleh. Zuhur jam 2 boleh lewat 1. Di Siko azan Jumat pertama, mana muazin? Jam berapa Jumat pertama? Masuk waktu. Berarti kasus kau yang dari masjid Iko. Di Siko azan pertama sesudah masuk waktu. Masuk waktu, teng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usolli sunnatal Jum'ah raka'ataini qobliyatan. Tapi ada beberapa masjid yang azan pertamanya sebelum masuk waktu. 5 boleh minit sebelum masuk waktu. Jam 11 sampai 5. Jam 2 boleh, kurang 5 boleh azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu gak uang? Usolli sunnatal Jum'ah qobliyatan. Selesai sembahyang ditanya. Uang sembahyang apa? Qobliyah Jumat.
Mana ada qobliyah sebelum masuk waktu? Maka perhatikan, masjid itu termasuk yang azan pertamanya sesudah masuk waktu atau sebelum masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu barulah qobliyah. Kalau belum masuk waktu duduk ajalah di situ. Sampai masuk waktu barulah awak sembahyang qobliyah Jumat. Awak pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada qobliyah Jumat. Ambo yakin masjid iko pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena azan pertamanya sesudah masuk waktu berarti memberikan kepada jamaah qobliyah Jumat. Ini penting ibu, walaupun ibu tak sembahyang Jumat, tapi anak ibu laki-laki. Anak ibu bertanya, Mama, itu ada masjid azannya sebelum masuk waktu. Jadi gimana sholat? Sholat aja, yang penting niatnya baik. Mana pula bisa asal niat baik? Sembahyang zuhur jam 11. Di depan mihrab ada kuburan. Mihrab kok sampai imam. Ada kubur di muka. Ada. Di depan mihrab ada kuburan. Jaraknya 1,5 meter. Apa hukum sembahyang di mukanya ada kuburan? Hebat-hebat pertanyaan luang. Ini menunjukkan masyarakatnya kok mengaji, paham. Cerdas luang. Tolong bedakan antara 3. Pertama, la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Ittaqadhu qubura anbiya'ihim masajid. Kuburan nabi-nabi, kuburan orang soleh diratakan, dibangun di atasnya masjid. Itulah yang dilaknat Allah Ta'ala. Ini ada kubur itu dibuldoser, diratakan. Di atasnya dibangun masjid. Kalau ada model begitu, tak boleh kita sholat di atas. Pertanyaan, apakah di bawahnya ada kubur? Yakin? Kubur kucing? Itu yang pertama. Yang kedua, sholat di masjid yang di sampingnya atau di depannya ada kubur. Misalnya Masjid Raya Senapelan Pasar Bawah. Awak sembahyang mengaduk ke kiblat. Itu di sebelah mana ya? Sebelah kanan ada makam sultan. Ada makam Habib keturunan Nabi. Namanya Habib Utsman Sahabuddin. Datang berdakwah ke Riau. Datang Sultan Siak. Dinikahkannya sama anak gadihnya. Namanya Tengku Embung. Nikahlah Habib tadi sama anak sultan. Itulah kenapa anak cucu sultan itu bergelar Syarif. Sultan Syarif Hashim. Punya anak namanya sultan terakhir Sultan Syarif Kasim. Itu maka sultan-sultan Siak itu keturunan Nabi. Gara-gara ada Habib yang dinikahkan dengan anak sultan. Makamnya ada di samping Masjid Raya. 3. Sholat ke kubur. Iko ada kubur, sembayang. Kebetulan awak Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terlambat datang. Sembayangnya di Masjid Raya. Terlambat, tergeser. Pas di muka kubur. Jadi masalah iko mesti dipahami dengan jernih dan paham. Tentang masalah masjid dan kuburnya ada 3 masalah. Pertama, membuldoser kubur, dibangun masjid di atasnya. Haram, terlaknat. Yang kedua, sholat di masjid yang di sampingnya atau di depannya ada kubur. Hukumnya mubah, boleh karena ada dinding pembatas. Dan ketiga, sholat tepat di depan kubur. Hukumnya makruh. Tapi kalau menyembah kubur, hukumnya Jelas apa tak jelas? Jelas? Jadi jangan sholat yang ada kubur. Jangan sholat yang ada kubur. Cuma tanya balik, apa yang kau pahami?
Pokoknya gitulah. Gak bisa begitu. Awak sholat ke masjid Iko. Ini termasuk golongan yang mana? Bukan sholat ke kubur. Karena ada dinding. Sholat yang di masjid ada kubur. Sholatnya tidak sah. Berarti yang sholat di Masjid Nabawi tidak sah. Karena di situ ada kubur. Ada kubur Nabi. Iya, kalau Nabi nggak apa-apa. Itu di samping Nabi itu tak Nabi. Yang dua itu mana Nabi? 3 kubur di situ. Kubur Nabi, kubur Abu Bakar, kubur Umar. Bukan Nabi. Jelas apa tak jelas? Kalau Tuan membeli kipas di tempat kawan, banyak orang mendengar ini tak jelas karena dia belum sarapan. Itu namanya cakap telat, Pak. Saya mau bertanya, kemarin saya ikut kelas di kampus. Dosennya bertanya kepada kami. Apa ditanyanya? Beritahukan Ustadz dalil kunut. Ini bertanya dalil kunut. Ada buku 37 masalah populer? Hah? Mana? Mari bawa buku itu. Sementara mengambil buku, kata jawab yang lain. Time is money. Waktu adalah duit. Apakah ada dalil membaca doa bersama? Wah, hebat-hebat pertanyaan Bang. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan pahalanya sama. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan pahalanya sama. Sekarang hamba tanya. Kalau ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Apa namanya itu? Doa bersama. Ada yang mengaminkan, ada yang berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Itu namanya apa? Doa bersama. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua sudah dikabulkan. Dalam Quran. Yang berdoa Nabi Musa. Siapa kawan Nabi Musa? Nabi Harun. Kata Nabi Musa, ya Allah, tolong kami selamatkan dari Fir'aun. Apa kata Nabi Harun? Amin. Ada doa bersama? Ada. Quran ada. Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 lantai. 1, 2, 3. Kata Nabi, naik ke mimbar lantai pertama. Amin. Naik lantai kedua. Amin. Naik lantai ketiga. Amin. Kata sahabat, apa amin, amin, amin kau ya Rasulullah? Kata Nabi, tadi Jibril datang berdoa. Kata Jibril, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Amin. Bu'dan liman dzukirta walam yusalli alaika. Amin. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Amin. Siapa yang berdoa? Jibril. Siapa yang mengaminkan? Nabi. Ada doa bersama? Ada. Jadi kalau ada orang menyabik dalil doa bersama itu, tidak ada dalilnya. Sumbekkan mikrofon ke mulutnya. Bongak wang sobi. Karena setahu saya, dalil berdoa atau berzikir bersama tidak ada. Mana uangnya? Di sini aku tunjukkan dalil. Nah, yang mau baik tunjuk dalil dulu. Sumbek kan kau kemudian. Tak lu adu katanya. Tak adu katanya. Doa kunut subuh.
halaman 233. Kenapa buku ke-37 masalah populer? Karena ambo menulis buku ke waktu umur ambo 37. Kinilah om 48. Seboleh tahun yang lalu buku ku ambo tulis. Masih ada dosen yang tidak tahu dalil kunut subuh. Sumbekkan kau kemuliknya. Mana mahasiswa yang bertanya? Dia ambo yang membayar buku kau. Mana mahasiswa yang bertanya? Mana? Kasihkan ke dosen uang. Tunjukkan. Salam dari Ustaz Somad. Apa banyak-banyak membaca baru jadi dosen sobat. Kasih. Ku hadiah untuk. Apa lagi pertanyaan tadi? Tentang doa bersama. Zikir bersama setelah sholat. Zikir bersama. Zikir bersama. Halaman 264. Iko jamaah aku mancing-mancing yang boy. (265) Allazina yadhkuruna Allah. Allazina itu surang atau jamak? Jamak. Jamak itu surang atau banyak? Banyak itu bersama atau surang? Bersama lah bongak. Bersama lah jamak tu ramai. Ramai bersama. Dah. Dalil kedua. Wazzakirinallaha wazzakirat. Muslimin, muslimat. Mukminin, mukminat. Zakirin, zakirat. Surang atau banyak? Banyak. Zikir banyak beramai-ramai bersama-sama. Wakeh tenan. Siji loro ora, wakeh kabeh zikir. 3. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Surang atau banyak? Hadis 266. Inilah masalahnya. Masyarakat kita ini masalahnya satu. Tidak mau membaca. Nah, tidak mau membaca, ambo bacokan. Ambo bacokan. Inna lillahi malaikatan. Ada malaikat-malaikat yang berkeliling di atas dunia. Apa tugas malaikat itu? Mencari majlis zikir. Begitu nampaknya majlis zikir, malaikat bonti ikut berzikir bersama awak. Ko hadis no ke hadis sahih. Makanya ambo berzikir bersama. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Awak bersama-sama berzikir. Hadis yang kedua. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, bontilah kamu. Kalau awak lalu ada taman surga, awak bonti atau lalu? Bonti. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Ada taman surga di dunia. Apa taman surga di dunia? Majlis zikir. Joleh? Joleh. Jangan sampai jamaah kau menyebut joleh deknya takui. Ambo kau hati ambo lembut. Iko suara kau bukan dek hati keras. Ini karena mikrofonnya mantap. Hadis yang ketiga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Sama dengan hadis kedua tadi. Sama, tapi ujung jawabnya beda. Kalau kamu lewat di taman surga. Apa itu taman surga? Lingkaran zikir. Itu maka kalau awak berzikir dalam tarekat itu membuat lingkaran bulatan. La ilaha illallah. Hadis yang keempat. Nabi menengok sahabat berzikir, Nabi bertanya. Apa kojo kalian kok? Kata Nabi. Kami berzikir. Kalian berzikir mengharapkan dunia? Tidak. Hanya mengharapkan Allah. Lalu apa kata Nabi SAW?
Allah membanggakan kalian kepada malaikat-malaikat. Allah membanggakan majelis zikir awak pagi ini kepada para malaikat. Hadis yang kelima. Ra'aitu rahmatallahi tanazzala. Ambo menengok rahmat Allah turun dari langit kepada majlis zikir. Awak mendapatkan rahmat dari majlis zikir tadi insyaAllah. Hadis yang ke-6. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi mengucapkan itu, maka dia sudah mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-7. Ana inda zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Iza zakarani fi nafsihi. Kalau dia berzikir sendirian. Kalau ada orang yang berzikir suang di tengah malam. Allah menyabuinya sendirian. Wa iza zakarani fi malain. Kalau dia berzikir mengingat aku beramai-ramai. Maka aku menyebut dia di majlis yang lebih ramai. Allah menyebut kita di majlis yang lebih ramai bersama para malaikat. Hadis yang ke-8. Kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Raf'as sauti bizikri ina yansarifun nas minal maktubah kana ahli nabi. Berzikir bersama sesudah solat dengan suara kuat sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meriwayatkan? Yang tadi kita sebutkan kuburnya di Taif. Siapa tadi? Itulah maka susah menjadi ustaz kok. Jamaahnya pelupo. Jangankan nak menghafal 1, 2, 3 sampai menyabui surang periwayat pun tidak ingat. Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis tiko. Awak kalau lupa mengaku aja lupa. Jangan sobi tidak ada dalilnya. Sobi aja ambo kau pelupo Pak Ustaz. Bercampur sama bongak. Hadis ke-9. Ma min qaumin yazkuruna Allah. Kalau ada sekelompok orang berkumpul beramai-ramai berzikir. Nazalat alaihimus sakinah. Turunlah ketenangan ke hati mereka. Hadis ke-10. Hadis ke-11. Hadis ke-2 boleh. Pendapat para ulama. Lengkap semua. Pegang aja buku itu untuk menjawab kalau ada Wahabi bertanya. Aja. Boleh lah. Nah, itu merah pula tinta. Apakah dalil takziah kenduri mati? Karena banyak di kalangan kita, ustadz, masyarakat yang melaksanakannya. Ada di siko. Nanda ada di siko, orang anak berbini. Itu aku tidak ada. Ustadz tolong carikan nama berbini, itu tidak ada siko. Lain daripada itu ada siko. Mananya hilang pula. Ya? Berdua Pak Tarman. Oke, 178. Halaman 178. 178. Buku kau tidak adonan mengaku tadi, ambo boykan ke ketua masjid ya. Mana ketua masjid? Ambo boykan Pak ketua masjid. Ambo kau sebenarnya batuk, tapi sampai ke DKI kau hilang batuk. Berubah jadi domam. Aponan sampai amal lawak untuk uang mati. Awak kau hidup apa mati? Hidup.
Orang nan mati itu hidup atau mati? Mati. Amal awak keinyo sampai pun tak sampai. Pernah apa mati? Ambo tak tahu deh, ambo belum pernah mati. Dari mana Ustaz tahu? Dalil. Kekuatan amal awak pada dalil. Mana dalil? Yang pertama nan sampai pada orang mati. Haji. Haji sampai. Mudah-mudahan sawit awak naik. Pupuknya turun. Jangan sawit naik, pupuk ikut naik. Sawit naik, pupuk turun, awak pun bisa bangkit haji. Ambo lah haji. Tapi atuk ambo belum haji. Ambo haji kan niyo. Labbaik Allahumma. Ambo menghajikan atuk ambo Nuruddin bin Abdurrahim. Waktu ambo di Mekah dulu, ambo hajikan datuk ambo. Sampai ndak pahala haji itu? Kodalnya, haji sampai. Yang kedua puasa. Ibu waktu mengandung anak, puasa tinggal 30 hari. Menyusukan anak tahun pertama, puasa tinggal 30 hari. Menyusukan anak tahun kedua, puasa tinggal 30 hari. Ondak mengkodo tahun ketiga, brocol meneh. Ora iso puasa. Ndak bisa puasa. Gara-gara apa? Gara-gara ulah apa-apa kok. Ndak bisa berpuasa. Meninggalkan utang puasa. Berpuasa anaknya. Ambo kodokkan puasa untuk emak ambo. Sampai apa tak sampai? Puasa sampai. Kok dalilnya? Man mata siapa yang mati. Wa alaihi siyamun punya utang puasa. Soma'an huwalihu. Puasa sampai. Yang ketiga, kurban. Itu daftar nama kurban. Sapi pertama. Bapak Babinsa. Bapak Babin Kamtipmas. Bapak RT. Bapak RW. Nomor 7. Almarhum. Hah? Kenapa almarhum bisa berkurban? Anaknya membawa 2,5 juta untuk almarhum. Sampai pun tidak sampai? Sampai. Kok dalilnya? Nah, angka ampe sedekah. Datang si anak, dibolinya nasi kotak. Dibolinya tetamu makan. Bapak Ibu, jangan takut ini harta warisan. Jangan takut ini harta subhat. Ini kan saya dari Pekanbaru bersedekah karena saya orang kaya. Apa Bapak tidak tahu saya ini kaya? Hah? Boleh awak makan nasinya? Boleh. Sedekah anak. Kok dalilnya? Ummi matat, mak ambo mati. Apa atau sedekah anha? Boleh ambo bersedekah. Kata Nabi bersedekahlah. Sedekah waang sampai. Ayu sedekatu afdal. Sedekah apa yang paling elok? Suqiyal ma' memboi air minum. Sedangkan air minum sampai. Apalagi gulai bawang. Asam podeh. Tapa. Usah sobi lain meniti air liu. Sekarang ambo tanya. Ada orang mati. Lalu awak berkumpul bersama. Apa yang awak kirim untuk inyo? Yang pertama yang awak kirim adalah bacaan Quran. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Sampai bacaan Quran itu orang mati? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi, kata sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, kalau ambo mati, bacokan pada kepala ambo Al-Fatihah, pada kaki ambo ujung Al-Baqarah. Ada dalam kitab Ar-Ruh, ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Sesudah itu ada acara tahlil. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sampai tahlil awak untuk uang mati? Sampai. Mana dalilnya? Nabi membolah kurma. Pelopah kurma dibolahnya dicucukkannya ke kubur. Pelopah kurma bertasbih. Tasbihnya sampai pada uang mati. Pelopah sawit? Sawit sama kurma itu kan sepupu. Sama-sama pokok kayu.
Semua pokok kayu kau bertasbih. Itu maka orang meletakkan bunga-bunga itu untuk apa? Haruman dan selamanya belum layu. Itu maka kadang orang mencucukkan tanaman. Tapi jangan gara-gara itu berposan ke anak awak. Kalau aku mati, tolong tanamkan sawit 3 batang di atas. Baca Quran sampai, tahlil sampai, habis itu berdoa. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya taman surgamu ya Allah. Doa sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi kalau lewat di makam jangan mulut diam. Bacakan doa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun yarhamullah mustaqlimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Sampai. Lah, habis dalilnya sampai. Takut lupa. Kau Pak Kades, hadiah dari ambo. Tulis. Buat di situ. Siapa aja Wahabi dan bertanya, ikut jawabnya bilang. Jangan disumaikan, Pak. Iza mata, kalau mati anak Adam, putus. Jangan lagi kirim surokah. Jangan lagi kirim tahlil. Jangan lagi kirim yasin. Karena sudah putus. Kan udah putus. Udah putus, jangan kirim-kirim lagi. Udah putus. Tanya balik, nan putui ko apa? Apa nan putui ko? Iza mata ibnu Adam. Kalau anak Adam mati, inqoto'a, putus. Ambo ko kan anak Adam. Ambo ko manusia, anak Adam. Kalau ambo mati, amal ambo kan putus. Amal ambo putus. Amal bapak ibu ke ambo. Paham? Yang putus tuh amal uang mati, itu putui. Uang mati itu tidak bisa beramal lagi. Misalnya laki ibu mati. Terus malam itu datangnya. Aku ingin beramal ke kamu. Katanya. Mau ibu? Lagi. Itu maksudnya. Uang mati itu amalnya putih. Amal uang hidup ke uang mati sampai apa tidak sampai? Sampai. Belum tidak sampai. Koteh terakhir. Paling panjang pula. Kakak saya sekeluarga dulu keluarganya serba cukup dan kaya raya. Sekarang dia sakit parah, sakit gula. Kakinya sudah 3 kali dipotong. Dan anaknya tidak ada yang mau bekerja. Malah minta-minta sama orang tuanya terbaring. Anaknya sudah berkeluarga semua. Apakah ini ujian dari Allah? Ataukah azab yang diturunkan Allah untuk mereka? Tolong Ustadz jelaskan. Hatur nuhun. Hatur nuhun itu kalau bahasa awaknya thank you. Misal ambo kan batu gini kok, batu. Batu ambo kok azab atau menghapuskan dosa ambo? Dari mana lo tahu? Kalau awak kono ujian hidup, itu ada 3 kemungkinan. Berapa? 3. Yang pertama, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala saukin yastakuha. Sakit badan, poneng kepala, gundah gulana, susah hati, dui mencucuk tapak kaki. Illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh. Cao Allah menghapuskan dosa-dosa. Kita doakan mudah-mudahan dosanya diampunkan Allah. Supaya dihabiskan di dunia, ku habis dosanya, di akhirat tinggal masuk surga. Makanya awak jangan mengomentari. Itu nampaknya karena korupsi, karena itu. Iya bose, awak berdosa. Yang kedua, Allah buat dia dapat ujian untuk apa? Sebetulnya namanya lah masuk dalam orang masuk surga Jannatul Firdaus. Cuma amalnya kurang. Tengok sembahyang puasanya kurang. Tengok zikirnya kurang. Maka untuk melengkapinya, dikasih dia dengan ujian. Akhirnya dia sabar, maka penuhlah amalnya. Mana dalilnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, balasan amalnya bighairi hisab. Tak bisa dihitung. Boleh? Yang ketiga, kau yang paling tinggi. Diujinya dengan gula, diabetes, meletus, asam urat, asam lambung, asam podeh, asam bau.
darah tinggi, kanker. Ketika ridho menerima takdir Allah, makanya mendapat ridho Allah. Uang yang semua sudah podo kabeh nek wis mlebu nang swarga, semua uang sesudah masuk ke dalam surga, Allah bertanya, "Maza turidun?" Wa angna apolai lah masuk surga, na apolai. Kalau bahasa kampung awak, what do you want? Menjawablah uang yang di surga, kami ingin satu nanalun kami dapat. Umah kami lah dapat, istana kami lah dapat, bidadari kami lah dapat. Satu nan kami lah dapat. Apa? Ridhoka. Kami belum dapat ridhomu. Kata Allah, nan mendapat ridhoku cuma satu. Siapa? Orang nan menerima takdirku dengan ridho. Jadi kalau nampak awak ada orang susah kau naik ujian, berarti ada 3 kemungkinan. Mudah-mudahan Allah mengangkat darjatnya insyaAllah. Jago kesehatan. Makanan paling elok Ustadz diboi minum air putih. Supaya inyo ndak konai sakit gulung. Jangan Ustadz diboi minum teh manis. Ustadz tuh satu hari minum teh manis 7 kali. Pengajian subuh teh manis. Pengajian duha teh manis. Kultum zuhur teh manis. Pengajian wirid yasin ibu-ibu teh manis. Pengajian maghrib ke isya teh manis. Pengajian isya teh manis, tahajud malam teh manis. 7 kali minum teh manis. Sakit gula. Alhamdulillah hamba sampai kini indah ada kolesterol, indah ada sakit gula, indah ada diabetes, indah ada sakit jantung. De apa? Indah pernah periksa. Kalau hamba periksa dan kawan tak apa-apa sakit itu. Tapi alhamdulillah sampai kini sehat walafiat. Jangan makan kambing. Karena kambing itu mengandung kolesterol. Tidak betul. Bohong. Karena kambing tidak mengandung kolesterol. Kambing mengandung anak kambing. Jangan makan sotong. Jangan makan seafood. Jangan makan cumi. Jangan makan kepiting. Jangan makan udang. Karena situ ada kolesterol. Tidak ada kolesterol. Kolesterolnya ada di rumah sakit. Yang penting makan iko jangan banyak-banyak. Ambo sampai gini tidak ada pantang. Ambo makan tapi jangan banyak. Kalau ambo tengok jamaah DKI kok sehat-sehat wong. Sehat. Atuk-atuk nenek awak dulu minum teh manis enggak? Minum. Makan kambing enggak? Makan. Makan udang enggak? Makan. Dek apanya sehat? Sebab habis makan santan, makan udang, makan kambing, inyo mencangkul tanah 2 hektar. Kalau jadi keringat. Awak sesudah makan udang, makan cumi, makan siput, hidupkan AC, tarik selimut. Bismika, Allahumma, ahya wa amut. Amut. Tahu mesti amut. Mati. Mimdate mata ya bawati. Mati. Alhamdulillah itulah kaji awak subuh Iko. Iko telah lulus. Oh ini buku. Di akhir majelis banyak cakap amboko menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Di akhir majelis mari awak sama. Intinya mengaji. Itu di dalam tu Pak Ketua ada 30 masalah. Ambo posankan setiap subuh kaji 1 masalah. Setuju? 1 masalah insya Allah 37 selesai. Gue 1 kali subuh. Kalau tidak bisa sodo tiap hari subuh Ahad pas libur. Mengkaji 37 masalah. Minta ke Ustaz Al-Nob biar dikirimnya 1 ustaz untuk menjolehkan 1 masalah. Supaya awak tidak berkelahi gara-gara Iko. Iko penting bagi Bapak Babinsa. Penting bagi Babin Kamtipmas. Masyarakat berkelahi gara-gara tahlil. Berkelahi gara-gara jangwik. Berkelahi gara-gara kaki celana. Berkelahi gara-gara tahlil. Jawabnya lah hado di dalam. Sehingga ketika masyarakat bercokak, datang Bapak Babin Kamtipmas dan Babinsa. Jangan berkelahi. Masalahnya sudah selesai di 37 masalah. Atasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana tib 'alaina sholihin dari kami anak yang soleh dan soleh.
Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan kami sampai hari kiamat keturunan yang baik-baik. Allahumma aslih dzata bainina, yang berkelahi dan bercokak, elokkan damaikan hatinya ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali-walidaina, kedua orang tua kami, wal masyayikhina, kiai-kiai kami, guru-guru kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan TKI ini negeri yang aman dan damai. Allahumma hausi arzafana, lapangkan rezeki kami, banyakkan buah sawit supaya kami bisa berinfak, berzakat dan bersedekah. Allahumma rzuqna al-istiqamata ala syariatil gharrab, jadikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Waqtim bisolihati a'malana, tutup berkati dengan husnul khatimah. Kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na ma'al habibil mustafa. Sebagaimana kau kumpulkan kami subuh ini, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Allah meski mardana, saudara kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya. La taj'alhum farnalu anta khairul warisin, yang belum menikah kasihkan jodoh yang baik-baik ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atik, berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah. Rabbana atina bid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Supaya muslim itu rakaat, niatnya usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal isyraq pakai rakaataini lillahi ta'ala. Siapa yang sembahyang subuh, duduk berzikir sampai taubik matahari, sesudah itu solat sunat isyraq 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin wa Allah, dapat pahala seperti haji dari Allah. Tapi dapat solat sunat isyraq saudara, masing-masing sembahyang sunat. Ketika Bapak Ibu sedang sembahyang sunat, adalah baik paling dia. Yes.